Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Office Manajemen 07C. Nama saya Suhendang dan ini teman saya Mega Siti Patona dan sebelahnya ada Fitra Anggra ini. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang karir kerja. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai presentasi tersebut. Oke, baik, sebelum kita mulai presentasi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kita mulai. Oke, selesai. Untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan dibacakan oleh saudari Mega Siti Patona. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Mega Siti Patona. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang membina karir. Oke teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu pengertian dari karir kerja? Nah, menurut bahasa etimologi, karir berasal dari bahasa Belanda, yaitu karier, yang artinya perkembangan, kemajuan pekerjaan seseorang. Definisi karir atau karier yaitu urutan, status, jenjang, dan pengalaman pekerjaan, jabatan atau posisi seorang, baik perusahaan, organisasi, ataupun pekerjaan sembilan. Di sini pekerjaan sembilan itu pekerjaan yang kayak pekerjaan sampingan gitu teman-teman, menjadikan menuntut tanggung jawab dan kemampuan kerja yang lebih baik. Karir juga dimaknai sebagai serangkaian kegiatan pekerjaan berkelanjutan dan mengikutsertakan pilihan dari berbagai kesempatan yang terjadi sebab adanya interaksi individu dengan organisasi dan lingkungan sosialnya. Di sini ada beberapa pendekatan untuk memantapkan karir. Jadi sampai sekarang belum ada kata kunci untuk memantapkan karir, tetapi ada beberapa pendekatan. Yang pertama, semir. Semir itu pendekatan mencapai karir melalui sogok-menyogok. Dan yang kedua, koneksi, yaitu pendekatan mencapai karir dengan mengandalkan hubungan. Yang ketiga, resep Gunung Kawi, yaitu pendekatan mencapai karir dengan jalan mistik. Yang keempat, ada prestasi, yaitu pendekatan mencapai karir dengan berdasarkan prestasi. Yang kelima, dedikasi, yaitu pendekatan mencapai karir dengan mengandalkan dedikasi. Ilmu dan teknologi, yaitu pendekatan mencapai karir dengan mengandalkan ilmu. Yang ketujuh, ada konsisten, yaitu pendekatan mencapai karir dengan mengandalkan sikap konsisten. Yang kedelapan, ada promosi, yaitu pendekatan mencapai karir dengan mengandalkan jalur promosi diri. Jadi ada yang punya resep semir dan koneksi, ada pula yang mengandalkan resep Gunung Kawi, ada yang yakin resepnya adalah prestasi, ada pula yang tekun mencoba resep dedikasi. Tak kalah berbobot resep ilmu dan teknologi, tetapi banyak juga yang menganggap resep konsistensi dan tak kalah ketinggalan ada resep promosi diri. Jadi semuanya itu berakhir dengan huruf I, sehingga orang tidak tahu lagi mana yang sebaiknya diikuti. Resep semir dan koneksi bisa dikilakan oleh angkatan kerja baru bila gagal memperoleh posisi. Yang ketiga itu Gunung Kawi dirasionalisasikan oleh mereka yang perlu mempertebal keyakinan diri. Mereka yang pegang resep prestasi terkadang mengalami frustasi karena belum melembaganya sistem evaluasi dan apresiasi, serta masih banyaknya atasan yang mau menang sendiri. Untuk menerapkan konsistensi diperlukan kesabaran yang tinggi seperti pada pegawai negeri. Padahal mereka sudah tidak sabar lagi ingin cepat naik pangkat. Dan untuk resep ke-6 yaitu ilmu dan teknologi, memang berarti, namun ini masih perlu dijabarkan lagi menjadi prestasi, dan hasilnya mereka sudah tahu sendiri. Resep dedikasi nasibnya tidak jauh berbeda dari resep konsistensi. Keduanya makan waktu, konsentrasi, dan belum tentu dihargai. Resep lainnya yaitu promosi diri. Di kalangan timur malah menganggap bahwa
terlalu ambisi dan tidak tahu diri. Oke, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudara Suhendang. Oke teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu pengertian dari karir kerja? Nah, menurut bahasa etimologi, karir berasal dari bahasa Belanda, yaitu karier, yang artinya perkembangan, kemajuan pekerjaan seseorang. Definisi karir atau karier yaitu urutan, status, jenjang, dan pengalaman pekerjaan, jabatan atau posisi seorang, baik perusahaan, organisasi, ataupun pekerjaan sembilan. Di sini pekerjaan sembilan itu pekerjaan yang kayak pekerjaan sampingan gitu teman-teman, menjadikan menuntut tanggung jawab dan kemampuan kerja yang lebih baik. Karir juga dimaknai sebagai serangkaian kegiatan pekerjaan berkelanjutan dan mengikut sertakan pilihan dari berbagai kesempatan yang terjadi sebab adanya interaksi individu dengan organisasi dan lingkungan sosialnya. Terima kasih kepada Mega Stipatona. Yang kedua yaitu komunikasi dengan rekan kerja dan atasan. Komunikasi dengan rekan kerja yang pertama yaitu ringkas dan jelas. Dan kedua, murah senyum, jangan bergosip, berikan pujian, jangan terlalu sering bercanda, jangan merendahkan diri. Komunikasi dengan atasan yaitu sadari bahwa bawahan tugas kita adalah membantu atasan seefektif dan sebaik mungkin. Bila atasan berprestasi karir, kita ikut terangkat. Nah, yang kedua, ciptakan kondisi yang kemungkinan atasan berprestasi dengan baik. Jangan dibandingkan kelemahan atasan kita dengan pemimpin kita. Yang ketiga, kenali kelebihan dan kekurangan atasan. Sebagai kita menunjang atasan yang di bidang di mana dia memang membutuhkan panduan. Nah, yang keempat, usahakan agar atasan kita tahu benar apa yang dapat diharapkan dari diri kita sebagai bawahan. Yang ketiga, kiat membangun kesan positif terhadap atasan. Nah, yang pertama, tunjukkan bahwa kita selalu sibuk bekerja, tetapi bukan hanya untuk mencari perhatian. Yang kedua, memberikan laporan secara baik. Yang ketiga, pandai membawa diri dan membaca situasi. Dan yang keempat, bawalah pekerjaan yang masih tersisa untuk dikerjakan di rumah dan pastikan atasan mengetahui hal itu, sehingga kita dianggap sebagai pekerja keras. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh Saudari Fitra Anggra ini. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan profesionalisme. Oke, selanjutnya terakhir saya akan menjelaskan bagian profesionalisme. Kata profesionalisme berasal dari bahasa Anglo-Saxon. Kebalikan dari profesionalisme adalah mengandung pengertian kecakapan, keahlian, dan disiplin. Maka amateurisme atau diletantisme mengandung pengertian acak-acakan. Kamus Webster Amerika menegaskan bahwa profesionalisme adalah suatu tingkah laku, suatu tujuan, atau rangkaian kualitas yang menandai atau melukiskan coraknya suatu profesi. Mungkin pengertian asli dari profesionalisme ini agak kabur, dan perlu kiranya kita berusaha mengerti apa yang dimaksud dengan profession, yaitu yang kita kenal dengan istilah profesi, dan yang kita artikan dengan pekerjaan atau job kita sehari-hari. Tetapi dalam kata profession yang berasal dari perbendaharaan Anglo-Saxon itu tidak hanya terkandung pengertian pekerjaan saja. Profesi mengharuskan tidak hanya pengetahuan dan keahlian khusus melalui persiapan dan latihan, tetapi dalam arti profession terpaku juga suatu panggilan, suatu roping, suatu calling, suatu strong inner impulse. Dengan begitu, maka arti profession mengandung dua unsur. Yang pertama, unsur keahlian, dan yang kedua, unsur panggilan. Sehingga seorang profesional harus memadukan dalam diri
pribadinya, kecakapan teknik yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan, dan juga kematangan etik. Penguasaan teknik saja tidak membuat seseorang menjadi profesional. Kedua-duanya harus manunggal. Dan dapat disimpulkan, profesionalisme adalah suatu tujuan atau rangkaian kualitas yang menandai dan atau melukiskan coraknya profesi. Selanjutnya ada dua pokok yang menarik perhatian dari keterangan ensiklopedianya From Talcott Parsons mengenai profesi dan profesionalisme, yaitu yang pertama ialah bahwa manusia-manusia profesional tidak dapat digolongkan sebagai kelompok kapitalis atau kelompok kaum buruh, juga tidak dapat dimasukkan sebagai kelompok administrator atau birokrat. Dan yang kedua ialah bahwa manusia profesionalisme sebagai suatu kelompok tersendiri yang bertugas menjalankan perusahaan dengan leadership status. Berikutnya ada ciri-ciri profesionalisme. Yang pertama, keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati piawai ideal. Seseorang yang memiliki profesionalisme tinggi akan selalu berusaha mewujudkan dirinya sesuai dengan piawai yang telah ditetapkan. Ia akan mengidentifikasikan dirinya kepada seseorang yang dipandang memiliki piawaian tersebut. Yang dimaksud dengan piawai ideal adalah suatu perangkat perilaku yang dipandang paling sempurna dan dijadikan sebagai rujukan. Yang kedua, meningkatkan dan memelihara image profesi. Yang ketiga, keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional. Dan yang terakhir, mengejar quality dan cita-cita dalam profesi. Selanjutnya, ada manfaat profesionalisme. Dengan bekerja secara profesional tersebut, kita juga akan hidup lebih baik, karena semua keinginan lebih mudah dicapai. Bekerja profesional juga akan mendatangkan manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Diri sendiri menjadi lebih termotivasi saat bekerja, memiliki rasa semangat atau niat yang tulus, dan membuat semua pekerjaan menjadi lebih ringan. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kalau yang ingin bertanya silahkan di komentar di bawah ini. Sebelumnya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari kelompok kami. Sebelum itu kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.